Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Ibadah sholat ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi dua, yaitu sholat fardu, wajib, dan sunnah. Sholat sunnah terbagi menjadi dua macam, yaitu mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah. Pertama, sholat sunnah mu'akkadah, yaitu sholat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, hampir mendekati sholat wajib, yang termasuk sholat sunnah mu'akkadah, yaitu sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat witir, dan sholat raghibatul fajr, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kedua, sholat sunnah ghairu mu'akkadah, yaitu sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, tetapi tidak mendekati wajib, seperti sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu, tahiyatul masjid, duha, tarawih, dan sebagainya. Dalam salah satu hadis diriwayatkan sebagai berikut dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anha telah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, mintalah. Maka aku berkata, aku memohon kepadamu agar dapat menemanimu di surga. Maka sabdanya lagi, apakah ada selain itu? Aku menjawab, itu saja. Rasul bersabda lagi, bantulah aku olehmu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Memperbanyak sujud pada hadis di atas maksudnya adalah memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah ada yang dikerjakan secara berjamaah, ada juga yang dikerjakan secara munfarid. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dikerjakan sendiri-sendiri. Sholat sunnah berjamaah. Kriteria imam. Dari Abu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, hendaknya yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak dan paling baik bacaan Al-Qur'annya. Jika mereka dalam bacaannya sama, maka yang lebih dulu hijrah. Jika mereka dalam hijrah sama, maka yang lebih dewasa. Hadis riwayat Muslim. 1. Orang yang paling paham terhadap agama. Yang kedua, jika nomor 1 tidak ada, orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Yang ketiga, jika nomor 1 dan 2 tidak ada, orang yang paling dulu berhijrah. Yang keempat, jika nomor 1, 2, dan 3 tidak ada, orang yang usianya lebih tua. Ketentuan makmum. 1. Makmum laki-laki berada di depan makmum perempuan. 2. Jika makmum laki-laki hanya sendiri, maka makmum tersebut berdiri sejajar dengan imam di sebelah kanan imam. 3. Makmum anak-anak laki-laki ditempatkan di saf barisan paling belakang. 4. Jika makmum anak-anak perempuan ditempatkan di depan saf barisan perempuan. 5. Makmum tidak boleh berdiri sendirian di belakang saf. Jika saf sudah penuh, maka makmum tersebut harus menarik seseorang dari depan untuk bersamanya di saf belakang. 6. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. 7. Makmum harus merapatkan dan meluruskan saf dengan baik dan benar. Macam-macam sholat sunnah berjamaah. 1. Sholat idul fitri dan idul adha. Idul Fitri dan Idul Adha adalah 2 hari raya umat Islam. Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan Idul Adha atau Idul Kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Untuk merayakan hari raya tersebut, umat Islam diperintahkan untuk mengerjakan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha. Beberapa ketentuan dalam melaksanakan sholat idul fitri dan idul adha sebagai berikut. A. Hukum mengerjakannya adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang dikuatkan atau ditekankan. B. Waktu pelaksanaannya pagi hari. C. Tempat pelaksananya di tanah lapang.
Baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha lebih utama dilaksanakan di tanah lapang, seperti lapangan bola dan halaman perkantoran. Hal itu berdasarkan hadis berikut. Dan Abu Said radhiyallahu anha berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar pada raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju musola. Hadis riwayat Bukhari. Musola yang dimaksud dalam hadis di atas adalah sebuah tempat di dekat pintu gerbang kota Madinah di sebelah timur. 2. Salat tarawih. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Para ulama memberikan nama lain dari tarawih yaitu Qiyamu Ramadan, Qiyamu Lail, Tahajud, dan Witir. Dinamakan Qiyamu Ramadan karena dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dinamakan Qiyamul Lail karena dilaksanakan pada malam hari. Dinamakan tahajud juga karena dikerjakan pada malam hari. Dinamakan witir karena jumlah rakaatnya ganjil. Dinamakan tarawih karena salat ini dikerjakan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Salat sunnah munfarid. Salat sunnah munfarid adalah salat sunnah yang dikerjakan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Pada praktiknya, salat ini ada yang dikerjakan di rumah dan ada pula yang dikerjakan di masjid. Salat sunnah yang dikerjakan munfarid atau sendiri diantaranya sebagai berikut. 1. Salat rawatib. Salat rawatib adalah salat yang dikerjakan menyertai salat fardu, baik sebelum maupun setelahnya. Salat rawatib yang dikerjakan sebelum salat fardu dinamakan qabliyah, dan yang dikerjakan setelah salat fardu dinamakan ba'diyah. A. 2 rakaat sebelum subuh, B. 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, C. 2 rakaat sesudah maghrib, D. 2 rakaat sesudah isya. 2. Salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid artinya menghormati masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat yang dikerjakan ketika seseorang masuk masjid, yakni sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid. Seorang muslim yang masuk ke masjid sebelum duduk disunahkan untuk mengerjakan salat ini. 3. Salat istikharah. Salat istikharah adalah salat yang dilakukan ketika seseorang sedang mendapatkan kebingungan untuk menentukan suatu pilihan. Misalnya kita baru lulus sekolah, setelah lulus kita akan melanjutkan sekolah, tetapi kita merasa bingung harus ke sekolah yang mana. Nah, pada saat itulah kita dianjurkan untuk melaksanakan salat istikharah. Pada praktiknya, salat istikharah sama seperti salat-salat yang lain. 4. Salat duha. Salat duha adalah salat yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu kira-kira pukul 8 sampai pukul 10 pagi. Salat sunnah ini jumlah rakaatnya tidak dibatasi, asalkan bilangannya genap. Pelaksanaannya yaitu salam setiap 2 rakaat. Cara mengerjakan salat duha sama dengan salat yang lain.